video kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan topik Fathu Makkah dan Haji Wada. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Fathu Makkah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Hal ini juga menandai banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Penyebab utama terjadinya peristiwa Fathu Makkah adalah... Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas. Fathu Makkah atau penaklukan Mekah adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhasil merebut kembali Mekah dari tangan kaum Quraisy. Setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijriah, di mana kaum Quraisy dan kaum muslimin sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang suku Banu Khuza'ah yang merupakan sekutu Nabi Muhammad SAW. Pelanggaran ini menyebabkan ketegangan yang akhirnya mendorong Nabi Muhammad untuk mengambil tindakan. Jadi, berdasarkan soal tersebut, maka jawaban yang benar adalah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Setelah memahami penjelasan tentang pengertian Fathul Makkah, dan kita lanjutkan dengan penjelasan Haji Wada. Kita semua tahu kan kalau kadang-kadang satu pidato itu bisa mengubah dunia. Nah, hari ini kita akan mengupas salah satu momen paling monumental dalam sejarah, Haji Wada, atau yang dikenal sebagai Haji Perpisahan. Ini tuh bukan sekedar ibadah haji biasa loh, ini adalah momen di mana sebuah pesan terakhir disampaikan. Pesan yang prinsip-prinsipnya masih sangat relevan sampai sekarang. Biar kita kebayang betapa besarnya peristiwa ini, coba lihat skalanya. Bayangkan ya, lebih dari 100.000 orang. Ini bukan cuma angka, ini adalah lautan manusia, perkumpulan terbesar yang pernah terjadi di Jazirah Arab pada masa itu. Dan mereka semua kumpul untuk satu tujuan yang sama. Jadi, gimana ceritanya pertemuan sebesar ini bisa terjadi? Semuanya itu berawal dari sebuah pengumuman dari Nabi Muhammad di Madinah. Kabar bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji menyebar dengan cepat banget kayak api, menciptakan gelombang antusiasme yang menarik orang-orang dari setiap sudut Jazirah Arab. Nah, untuk benar-benar paham kenapa momen ini krusial, kita perlu lihat konteksnya. Ini terjadi setelah Fathu Makkah, yaitu saat Mekah sudah dibuka kembali dengan damai. Jadi bisa dibilang Haji Wada ini jadi semacam puncak dari seluruh misi kenabian, momen penyempurnaan setelah fondasi-fondasi utamanya diletakkan. Dan motivasi mereka itu, ini kuncinya. Mereka datang bukan cuma sebagai peserta ritual biasa. Bukan, mereka datang sebagai murid yang haus ilmu dengan satu tujuan yang sama, menyaksikan dan mempelajari bentuk ibadah haji yang paling sempurna langsung dari sumbernya. Oke, sekarang mari kita beralih ke perjalanannya. Coba bayangkan suasananya deh di sepanjang jalan menuju Mekah. Ini bukan sekedar perjalanan fisik ya, ini adalah sebuah pergerakan spiritual yang dahsyat, yang penuh dengan pengabdian dan rasa persatuan yang luar biasa. Perjalanan dimulai dari Madinah. Di sebuah tempat bernama Dzul Khulaifah, Nabi mengajarkan para pengikutnya cara memasuki keadaan suci atau ihram. Jadi, dari awal banget, setiap langkah perjalanan itu adalah pelajaran langsung tentang ritual yang benar. Coba deh bayangkan suaranya. Gema talbiyah, kalimat suci ini, diucapkan serempak oleh lebih dari 100.000 suara. Itu pasti menciptakan sebuah pemandangan, atau lebih tepatnya bentangan suara, spiritual yang begitu dahsyat, menyatukan setiap orang dalam satu panggilan yang sama kepada Tuhan. Dan inilah dia, puncaknya. Tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Disinilah momen yang paling ditunggu-tunggu itu akan terjadi. Momen di mana sebuah pesan abadi akan disampaikan di hadapan lautan manusia yang tak terhingga. Bahkan sebelum khutbahnya dimulai, pemandangannya sendiri itu sudah jadi pesan yang sangat kuat. Di Arafah, nggak ada lagi si kaya atau si miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Semuanya pakai kain putih yang sama, berdiri berdampingan. Benar-benar sebuah visualisasi yang sempurna dari kesetaraan manusia.
Khutbah yang disampaikan Nabi di sini tuh bukan pidato biasa loh. Banyak yang melihatnya sebagai sebuah piagam hak asasi manusia yang revolusioner. Sebuah piagam yang meletakkan prinsip-prinsip universal bagi seluruh umat manusia. Khutbah ini dibuka dengan fondasi paling dasar dari sebuah peradaban. Kesucian mutlak atas hidup, harta, dan martabat setiap manusia. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa di hadapan Tuhan, setiap nyawa itu berharga dan gak boleh diganggu-gugat. Lanjut, prinsip keadilan ekonomi. Semua praktek riba atau bunga yang memberatkan dihapuskan. Dan yang bikin ini luar biasa, Nabi memulainya dari keluarganya sendiri. Ini menunjukkan kalau hukum ini berlaku untuk semua, tanpa kecuali. Sebuah contoh kepemimpinan yang nyata banget. Nah, di masa ketika status perempuan seringkali dianggap sangat rendah, pesan ini, ini terdengar sangat revolusioner. Khutbah ini bukan cuma menuntut perlakuan baik, tapi juga mengangkat derajat perempuan menjadi mitra yang dihormati dan penolong yang berharga, bukan lagi dianggap sebagai properti. Ini seruan untuk kebaikan dan keadilan di level masyarakat paling dasar. Dan pesan yang ini benar-benar meruntuhkan pilar utama masyarakat kesukuan pada saat itu. Di dunia yang dibangun di atas kebanggaan garis keturunan dan warna kulit, deklarasi kesetaraan rasial ini adalah sebuah gebrakan total. Menegaskan bahwa satu-satunya yang membedakan manusia di mata Tuhan itu bukanlah dari mana dia berasal atau apa warna kulitnya, tapi ketakwaan dan perbuatan baiknya. Lalu pertanyaannya kan, gimana caranya umat bisa tetap di jalan yang benar setelah beliau wafat? Nah, Nabi meninggalkan dua pedoman utama, Al-Quran dan Sunnah, atau teladan dari beliau. Selama mereka berpegang teguh pada keduanya, mereka nggak akan tersesat. Oke, sekarang kita beralih ke bagian penutup khutbah. Ini bisa dibilang momen yang paling dramatis dan paling menggetarkan dari keseluruhan peristiwa. Karena disinilah sebuah konfirmasi langsung dari Tuhan turun. Coba bayangkan momen ini. Di akhir khutbahnya, Nabi bertanya langsung ke lautan manusia di hadapannya. Dan jawaban mereka serentak, menggema. Ya, engkau telah menyampaikannya. Ini adalah sebuah kesaksian massal bahwa misi beliau telah selesai ditunaikan. Dan tepat pada saat itu juga, ayat ini diturunkan. Ini seperti stempel persetujuan ilahi, sebuah deklarasi bahwa agama Islam telah lengkap, telah disempurnakan. Momen ini menandakan bahwa seluruh ajaran telah paripurna. Setelah khutbah yang luar biasa di Arafah itu, rangkaian ibadah haji dilanjutkan. Semua ritual ini, mulai dari Muzdalifah sampai tawaf terakhir, dilakukan dengan tertib dan menjadi panduan praktis yang diikuti oleh jutaan jemaah haji dari seluruh dunia sampai hari ini. Setelah haji selesai, Nabi kembali ke Madinah. Tidak lama setelah itu, beliau jatuh sakit lalu wafat. Fakta ini menjadikan Haji Wada bukan hanya sebagai puncak misinya, tapi benar-benar menjadi tindakan publik terakhir dan salam perpisahannya kepada seluruh umat. Dan semua ini membawa kita kembali ke masa kini. Prinsip-prinsip kesetaraan ras, keadilan ekonomi, dan hak asasi manusia yang kita bahas tadi, itu disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, bagaimana mungkin pesan kuno ini masih sangat relevan dan bahkan terus menantang dunia kita yang sekarang? Ini sebuah renungan yang layak untuk kita semua, bukan?